Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Perkenalkan kami D4 dari Teknologi D4 Rekayasa Teknologi Sistem Rekayasa Elektronika Sistem Offering A Elektronika Offering A akan akan mempresentasikan mempresentasikan mengenai analisis mengenai analisis penerapan KTK di penerapan KTK di laboratorium SMKN laboratorium 4 Malang. SMKN 4 Malang. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu perkenalan anggota perkenalan anggota kami. Yang kami. pertama yaitu Yang pertama yaitu saya sendiri saya Bayu Aji sendiri Bayu Prawas Aji Laksono. Prawas Laksono. Selanjutnya Selanjutnya ada ada Fuad Al-Hakim. Fuad Al-Hakim. Selanjutnya ada Selanjutnya Dia Bimantara ada Dia Triwat Bimantara Maja. Triwat Maja. Dan yang terakhir Dan yang ada terakhir ada Adenda Asada Adenda Firdaus yang sedang berhalangan yang hadir. sedang berhalangan hadir. Untuk slide selanjutnya Untuk akan dijelaskan oleh Fuad. Dalam presentasi Dalam ini presentasi kita overview overview yang pertama latar belakang, dan metode, metode, analisis dan versi, dan yang kelima adalah yang pertama latar belakang. Keselamatan dan kesehatan K3 merupakan dunia yang bertujuan untuk menjamin kesehatan dan pekerjaan selama aktivitas kerja. Latar belakang dari penting karena tingginya risiko kecelakaan penyakit kerja yang dapat mengancam menimbulkan kerugian baik bagi para pekerja maupun ada pula undang-undang untuk K3. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berisi, pertama, memiliki ruang lingkup yang berlaku untuk semua tempat kerja, baik di darat, di laut, maupun di udara, maupun bangunan tetap ataupun sementara. Yang memiliki tujuan utama mencegah kecelakaan kerja, menjamin keselamatan alat, lingkungan kerja, dan tenaga kerja, dan juga melindungi keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Dan ada pula kewajiban pengusaha kepada para pekerja. Yang pertama, menyediakan APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, memberikan pelatihan K3 dan melaporkan kecelakaan kerja. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, pasal 86 yang mencakup pekerja berhak mendapat perlindungan K3. Yang kedua, pasal 87 yang berisi perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan 3 dan kesehatan kerja atau SMK3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Dan ketiga ada Permenaker tahun nomor 5 tahun 2018 yang atur standar lingkungan kerja, termasuk pencahayaan, suhu, kebisingan, zat kimia berbahaya, dan lainnya. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang memperkuat pentingnya aspek kesehatan kerja, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan ada pentingnya K3. Yang pertama, melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kedua, meningkatkan produktivitas pekerja. Ketiga, memenuhi kewajiban hukum. 3.
menekan angka kecelakaan kerja. 5. Membuat lingkungan yang bersih dari bahan kimia berbahaya maupun bahaya biologis. 6. Menurunkan stres, burnout, dan konflik antar karyawan. Dan ini juga memiliki tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi fasilitas yang tersedia di laboratorium SMK Negeri 4 Malang seperti APAR, jalur evakuasi, dan rambu keselamatan. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga dapat memicu punya kecelakaan kerja dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan standar keselamatan kerja. Selanjutnya ada metode. Kami menggunakan metode observasi berjenis partisipatif, yaitu dengan ikut terlibat langsung dalam kegiatan atau lingkungan yang diamati, agar dapat memahami perilaku dan kondisi lapangan, serta mengungkap hal-hal yang tidak bisa didapatkan dari wawancara. Selanjutnya ada bagian-bagian penting ketiga yang diperlukan di dalam suatu laboratorium, yaitu yang pertama harus ada jalur evakuasi, yang kedua harus ada alat pemadam api ringan atau APAR, lalu ada rak penyimpanan barang, yang terakhir ada poster K3. Selanjutnya ini adalah denah kelas laboratorium pneumatik di SMKN 4 Malang. Di sini kita dapat mengetahui pintu masuk sebelah sini. Setelah pintu masuk, maka kita akan langsung dihadapkan oleh meja para siswa. Dan di sebelah atas utara sini, ini adalah eh, meja untuk tempatnya kompresor sebagai bahan praktik. Dan coklat ini adalah lemari untuk peralatan-peralatan praktikum. Di sini juga ada lemari untuk peralatan praktikum. Lalu di sini ada papan tulis depan. Pada waktu observasi pertama dulu di lab di laboratorium ini ada beberapa kesalahan tata letak serta kekurangan terhadap K3. Yaitu yang pertama, bentar, yaitu yang pertama kurang minimnya poster K3 yang tersedia di kelas ini. Sehingga tata letak peralatan tidak beraturan alias sembarangan. Setelah itu kami membuat poster K3 di laboratorium ini agar siswa dapat melihat bagaimana cara eh, memasuki ruangan laboratorium dengan benar. Kami menempel di area sini, bentar warnanya. Kami menempel di area sini dan area sini. Setelah poster, kita juga terdapat beberapa colokan yang tidak beraturan seperti di sini berkelereran, dan di sini juga ada stop kontak yang terlepas alias terbuka dan sudah diperbaiki. Lalu ada juga letak apar yang tidak sesuai dengan tempatnya, yaitu di belakang lemari sini. Yang seharusnya apar tersebut diletakkan di tempat yang mudah diakses dan jauh dari barang-barang berbahaya, seperti di belakang sini, maupun dekat pintu keluar, ataupun di luar sini.
selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adit. Oke, untuk selanjutnya yaitu kekuatan. Kekuatan itu tersendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, perbaikan yang dilakukan meningkatkan keselamatan dan standar K3 di area kerja. Untuk yang kedua, media poster efektif membantu audiens memahami prosedur keselamatan dan penggunaan alat laboratorium. Yang ketiga, memberikan visualisasi tata letak laboratorium, jalur evakuasi, serta posisi alat sehingga memudahkan perencanaan aktivitas. Untuk yang keempat, mempercepat proses sosialisasi dan meningkatkan kesadaran risiko di lingkungan laboratorium. Next. Nah, terdapat kelemahan tersendiri, yaitu satu, perbaikan terkendala oleh kondisi bangunan atau fasilitas yang sudah mengalami kerusakan berat. Yang kedua, material yang digunakan dalam media edukasi kurang tahan terhadap air dan mudah rusak. Yang ketiga, simulasi resiko yang ditampilkan dalam media sulit mewakili semua potensi kejadian tak terduga. Untuk yang keempat, memerlukan pemeliharaan rutin agar media tetap efektif dan tidak usang. Next. Nah, hasil rangkuman tersendiri dari ini semua yaitu penerapan K3 di laboratorium sangat penting untuk mengurangi resiko kecelakaan dan menjaga keamanan selama kegiatan praktik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi penyediaan perlengkapan keselamatan seperti APD, APAR, tanda evakuasi, serta penerapan SOP dan pemeriksaan rutin. Maket K3 sendiri dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik karena mampu menampilkan simulasi kondisi darurat, pengaturan area kerja yang aman, dan memperkuat pemahaman K3 secara visual dan menyeluruh. Oke. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Berikut tadi adalah penjelasan tentang K3 di SMKN 4 Malang. Sebagai penutup, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bisa. Yes. Ya. Oh, 14 menit nih. Terang menit? Terima kasih yo. 14 menit. Oke. Oke. Wah, wis luweh rek. Ya, guys. Wah.